Ada perasaan yang sering datang tanpa tanda, tumbuh pelan di tengah kehidupan yang tampak biasa. Seseorang bisa bertemu orang lain secara sederhana lewat percakapan ringan yang tidak direncanakan. Dari pertemuan yang singkat itu, kedekatan perlahan terbentuk tanpa banyak disadari. Kehadiran yang awalnya biasa mulai terasa penting dalam hari-hari yang berjalan. Disitulah cinta sering tumbuh, diam-diam dan tanpa meminta izin. Namun, tidak semua cinta hadir di tempat yang tepat. Kadang perasaan jatuh pada orang yang salah, bukan karena orang itu buruk, tetapi karena keadaan tidak memberi ruang yang benar. Ada batas yang jelas, meski sering diabaikan karena hangatnya kebersamaan. Setiap percakapan membawa rasa nyaman yang diikuti kegelisahan kecil. Rindu mulai muncul di sela-sela kesibukan yang sederhana. Pikiran kembali pada seseorang yang tidak seharusnya menjadi pusat perhatian. Di saat yang sama, kesadaran tentang risiko ikut tumbuh perlahan. Cinta seperti ini selalu membawa konflik yang tenang tapi dalam. Ada keinginan untuk mendekat, dan ada kebutuhan untuk menjaga jarak. Seseorang bisa tersenyum di luar, sementara di dalam terjadi perdebatan yang panjang. Mencintai orang yang salah sering membuat perasaan terasa penuh sekaligus rapuh. Kebahagiaan hadir dalam bentuk yang kecil, namun bayang kehilangan selalu mengikutinya. Setiap pertemuan terasa berharga karena disadari tidak akan berlangsung selamanya. Dan dari situ, cinta berubah menjadi pelajaran tentang keterbatasan. Tidak semua yang diinginkan bisa dimiliki tanpa konsekuensi. Tidak semua kedekatan harus diperjuangkan sampai akhir. Ada saat ketika cinta menuntut kedewasaan untuk berhenti sebelum melukai terlalu jauh. Dalam proses itu, seseorang mulai mengenal dirinya dengan lebih jujur. Terlihat jelas bagaimana hati bisa mencari tempat berlabuh saat merasa kosong, dan bagaimana cinta dapat membuka bagian diri yang selama ini tersembunyi. Kehilangan kemungkinan bersama orang yang diinginkan membawa kesedihan yang tenang. Namun, kesedihan itu juga membawa perubahan yang penting. Ia mengajarkan bahwa cinta bukan hanya tentang memiliki. Cinta juga tentang memahami batas dan menjaga keseimbangan hidup. Dari pengalaman jatuh cinta pada orang yang salah, tumbuh pengertian yang lebih matang tentang hubungan. Bahwa cinta yang sehat memberi ruang yang aman, bukan sekadar rasa yang kuat. Dan pada akhirnya, setiap kisah cinta, benar atau salah, tetap meninggalkan jejak yang membentuk cara seseorang memandang dirinya dan orang lain. Seiring berjalannya waktu, jarak mulai mengambil perannya dalam cerita itu. Bukan jarak yang selalu terlihat secara fisik, tetapi jarak yang dibangun untuk melindungi hati. Kedekatan yang dulu terasa mudah kini dijaga dengan lebih hati-hati. Setiap kata dipilih dengan pertimbangan yang lebih dalam. Ada usaha diam-diam untuk mengembalikan semuanya ke tempat yang aman. Namun, perasaan tidak selalu bergerak secepat keputusan. Rindu masih muncul di waktu-waktu yang tidak terduga. Ia hadir sederhana, lewat ingatan kecil yang sulit dihindari. Dalam momen seperti itu, seseorang belajar duduk bersama perasaannya sendiri. Tidak semua rindu harus diikuti dengan tindakan. Sebagian cukup dipahami sebagai bagian dari proses melepaskan. Cinta yang jatuh pada orang yang salah sering mengajarkan kesabaran yang sunyi. Kesabaran untuk menerima bahwa tidak semua cerita berakhir seperti yang diharapkan. Ada hari-hari ketika kehilangan terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Bukan kehilangan seseorang sepenuhnya, melainkan kehilangan kemungkinan yang pernah dibayangkan. Perasaan itu datang seperti gelombang yang pelan namun konsisten. Dan setiap gelombang membawa kesempatan untuk memahami diri dengan lebih jernih. Dalam proses ini, perubahan terjadi tanpa banyak suara. Seseorang mulai melihat cinta dari sudut yang lebih luas. Bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan yang kuat, tetapi juga tentang pilihan yang bertanggung jawab. Ada keberanian yang tumbuh saat seseorang memilih menjaga batas. Keberanian untuk tidak menuruti semua keinginan hati. Dari situ muncul penghargaan baru terhadap diri sendiri. Bahwa menjaga diri dari luka yang lebih dalam adalah bentuk kasih sayang yang penting. Perlahan, kenangan tentang cinta yang salah tempat itu berubah menjadi cerita yang tenang. Ia tidak lagi terasa sebagai beban yang berat, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang memperkaya pemahaman tentang hidup. Dan dari pemahaman itu, seseorang melangkah dengan hati yang lebih sadar. Menyadari bahwa setiap cinta, bahkan yang tidak bisa dimiliki, tetap memiliki arti dalam membentuk kedewasaan. Pada titik tertentu, keheningan mulai terasa lebih bersahabat daripada pergulatan yang terus-menerus. Perasaan yang dulu terasa mendesak perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih tenang. Bukan karena cinta itu hilang sepenuhnya, tetapi karena ia telah menemukan tempatnya sendiri. Seseorang mulai memahami
bahwa tidak semua rasa harus diselesaikan dengan jawaban. Sebagian cukup diterima sebagai bagian dari cerita hidup. Dalam penerimaan itu, ada ruang baru yang terbuka untuk melihat masa depan. Pengalaman jatuh cinta pada orang yang salah tidak lagi hanya dipandang sebagai kesalahan. Ia menjadi sumber pemahaman tentang apa yang benar-benar dibutuhkan dalam sebuah hubungan. Terlihat lebih jelas bahwa cinta yang sehat tidak meminta seseorang bersembunyi. Cinta yang tepat tidak tumbuh di atas kegelisahan yang berkepanjangan. Kesadaran ini membawa perubahan yang halus tapi berarti. Seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam memberi ruang pada perasaan baru. Bukan karena takut mencintai lagi, melainkan karena ingin mencintai dengan lebih bijak. Ada penghargaan yang lebih besar terhadap ketenangan batin. Dan dari situ, harapan mulai terbentuk dengan cara yang lebih realistis. Bukan harapan yang penuh ilusi, tetapi harapan yang berdiri di atas pengalaman. Kenangan tentang cinta yang salah tempat tetap tinggal sebagai bagian dari masa lalu. Ia tidak dihapus, juga tidak disesali berlebihan. Kenangan itu disimpan sebagai pengingat bahwa hati manusia selalu belajar. Setiap perasaan yang pernah singgah membawa pesan yang berbeda. Dan pesan dari pengalaman ini adalah tentang pentingnya keseimbangan antara rasa dan kesadaran. Seiring waktu, seseorang dapat melihat kembali perjalanan itu tanpa rasa pahit. Yang tersisa hanyalah pengertian yang lebih dalam tentang diri sendiri. Bahwa cinta, dalam segala bentuknya, adalah proses mengenal siapa diri sebenarnya. Dan dari proses itu, tumbuh kesiapan untuk menyambut cinta yang lebih tepat ketika waktunya tiba. Ketika waktu terus berjalan, pengalaman itu mulai menyatu dengan kehidupan sehari-hari tanpa banyak disadari. Ia tidak lagi berdiri sebagai luka yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari kedewasaan yang perlahan terbentuk. Seseorang dapat menjalani hari-harinya tanpa harus terus menoleh ke belakang. Namun, jejak dari cinta yang salah tempat itu tetap memberi warna pada cara memandang hubungan. Ada pemahaman baru bahwa perasaan, sekuat apapun, tetap membutuhkan arah yang sehat. Tanpa arah itu, cinta mudah berubah menjadi beban yang melelahkan. Dari pengalaman tersebut, tumbuh kemampuan untuk mengenali tanda-tanda sejak awal. Kedekatan tidak lagi diterima begitu saja tanpa pertimbangan. Ada kesadaran bahwa setiap hubungan membawa tanggung jawab emosional, dan tanggung jawab itu tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri sendiri. Perlahan, hati menjadi lebih tenang dalam menyikapi pertemuan-pertemuan baru. Tidak setiap rasa harus segera diberi makna yang besar. Sebagian cukup dinikmati sebagai bagian dari perjumpaan antar manusia. Cinta yang pernah salah arah mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Ia menunjukkan bahwa ketulusan saja tidak selalu cukup tanpa kesiapan situasi. Dari situ muncul penghargaan yang lebih dalam terhadap hubungan, yang sederhana namun jujur. Hubungan yang tidak meminta seseorang untuk mengorbankan ketenangan batinnya. Seiring waktu, seseorang belajar melihat cinta sebagai perjalanan panjang, bukan sekadar tujuan akhir. Ada fase pertemuan, ada fase kehilangan, dan ada fase pertumbuhan. Semua fase itu saling melengkapi dalam membentuk pemahaman yang utuh. Cinta yang salah tempat tetap memiliki peran penting dalam rangkaian itu. Ia menjadi pengingat bahwa hati manusia terus berkembang melalui pengalaman. Dan dari setiap pengalaman, tumbuh kebijaksanaan yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. Pada akhirnya, yang tersisa bukan lagi penyesalan, melainkan rasa hormat pada perjalanan yang telah dilalui. Karena melalui perjalanan itulah seseorang belajar mencintai dengan cara yang lebih sadar, lebih tenang dalam berharap, dan lebih kuat dalam menjaga dirinya sendiri. Pada akhirnya, ada titik ketika pengalaman itu berhenti terasa sebagai cerita tentang orang lain. Ia berubah menjadi cerita tentang pertumbuhan diri yang pelan, namun pasti. Seseorang mulai melihat bahwa cinta, bahkan yang salah arah, tetap membawa makna yang penting. Bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami dengan jernih. Dari pemahaman itu, muncul sikap yang lebih lembut terhadap masa lalu. Tidak ada kebutuhan untuk menghapusnya atau menolaknya. Semua diterima sebagai bagian dari perjalanan menjadi manusia yang lebih utuh. Cinta yang pernah salah tempat mengajarkan bahwa hati memiliki kemampuan untuk pulih. Ia mungkin terluka, tetapi juga mampu belajar dan menata ulang harapannya. Dalam proses pemulihan itu, muncul rasa percaya yang baru. Percaya bahwa setiap pengalaman memiliki waktunya sendiri untuk memberi arti, dan bahwa tidak ada perasaan yang benar-benar sia-sia jika dipahami dengan jujur. Seiring berjalannya waktu, perhatian mulai beralih pada kemungkinan yang masih terbuka. Hidup tidak berhenti pada satu cerita cinta.
Selalu ada ruang untuk pertemuan yang lebih selaras. Pengalaman sebelumnya menjadi bekal untuk mengenali hubungan yang lebih sehat. Ada kesiapan untuk membangun kedekatan tanpa mengabaikan batas. Dan kesiapan itu lahir dari perjalanan yang tidak selalu mudah. Cinta kemudian dipandang sebagai bagian dari proses belajar yang terus berlangsung. Ia bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih siap untuk mencintai. Dari sudut pandang itu, setiap kisah memiliki tempat yang setara. Baik yang berhasil maupun yang harus dilepaskan. Semuanya berkontribusi pada cara seseorang memahami nilai sebuah hubungan. Dan di dalam pemahaman itu, tumbuh ketenangan yang lebih stabil. Ketenangan yang datang dari menerima bahwa cinta selalu membawa perubahan, serta keyakinan bahwa perubahan itu pada akhirnya mengarah pada kedewasaan yang lebih dalam. Dari kedewasaan itu, cara memandang cinta pun ikut berubah secara perlahan. Cinta tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang harus dimenangkan dengan segala cara. Ia dipahami sebagai ruang pertemuan antara dua kehidupan yang sama-sama utuh. Pengalaman masa lalu membuat seseorang lebih peka terhadap keseimbangan. Dalam hubungan, terlihat jelas bahwa cinta yang baik tidak menuntut pengorbanan jati diri. Ia justru memberi ruang bagi masing-masing untuk tumbuh tanpa rasa takut. Kenangan tentang jatuh cinta pada orang yang salah tetap ada sebagai pengingat yang tenang. Bukan sebagai bayangan yang menghantui, tetapi sebagai sumber kebijaksanaan. Dari sana lahir kemampuan untuk membaca perasaan dengan lebih jernih. Setiap ketertarikan baru disambut dengan kesadaran yang lebih matang. Ada kehati-hatian yang tidak kaku, melainkan penuh pertimbangan. Seseorang belajar membedakan antara rasa yang sekadar kuat dan rasa yang benar-benar sehat. Pemahaman ini membawa ketenangan dalam menjalani hubungan. Tidak ada lagi dorongan untuk terburu-buru. Menamai setiap kedekatan sebagai cinta. Semua dibiarkan berkembang sesuai waktunya. Dalam proses itu, tumbuh penghargaan yang lebih besar terhadap kesederhanaan. Percakapan yang jujur dan kehadiran yang konsisten menjadi hal yang lebih berarti. Cinta dipandang bukan sebagai ledakan emosi sesaat, melainkan sebagai komitmen yang dibangun perlahan dari pengertian. Pengalaman yang pernah menyakitkan kini terasa seperti fondasi yang memperkuat. Ia membentuk cara seseorang menjaga hatinya tanpa menutup diri. Ada keberanian untuk tetap terbuka pada kemungkinan baru, sekaligus kebijaksanaan untuk mengenali batas sejak awal. Dari keseimbangan itu, cinta menemukan bentuk yang lebih tenang, tidak selalu dramatis, tetapi stabil dan nyata. Dan di dalam kestabilan itulah seseorang menyadari makna cinta yang lebih dalam. Bahwa cinta yang matang bukan hanya tentang rasa yang dirasakan, tetapi tentang cara menjaga diri dan orang lain dengan penuh tanggung jawab. Seiring waktu, pemahaman itu semakin mengakar dalam cara seseorang menjalani hidup. Cinta tidak lagi berdiri sebagai pusat dari segala sesuatu. Ia menjadi bagian yang menyatu dengan pekerjaan, persahabatan, dan keseharian yang sederhana. Dari sana terlihat bahwa cinta yang dewasa tidak terpisah dari kehidupan nyata. Ia tumbuh di antara tanggung jawab dan pilihan yang harus dihadapi setiap hari. Pengalaman masa lalu membuat seseorang lebih menghargai ketenangan daripada gejolak. Bukan karena gejolak tidak pernah menarik, tetapi karena ketenangan memberi ruang untuk bernapas dan berpikir jernih. Cinta yang pernah salah arah mengajarkan pentingnya kejujuran sejak awal. Kejujuran pada perasaan sendiri dan pada keadaan yang ada. Tanpa kejujuran itu, hubungan mudah dibangun di atas harapan yang rapuh. Dan harapan yang rapuh seringkali berakhir pada kekecewaan yang dalam. Dari kesadaran tersebut tumbuh kebiasaan untuk mendengarkan diri dengan lebih saksama. Setiap rasa diperhatikan tanpa harus langsung diikuti. Ada waktu untuk menimbang sebelum melangkah lebih jauh. Kebiasaan ini membawa kestabilan yang pelan namun kuat. Seseorang menjadi lebih siap menghadapi kemungkinan kehilangan tanpa runtuh sepenuhnya. Karena telah dipahami bahwa kehilangan adalah bagian dari perjalanan mencintai. Di dalam pemahaman itu, cinta terlihat sebagai proses yang terus bergerak. Ia tidak berhenti pada satu bentuk atau satu cerita. Setiap pertemuan membawa peluang untuk belajar kembali, dan setiap perpisahan meninggalkan pelajaran yang berbeda. Cinta yang matang menerima kedua hal itu sebagai satu kesatuan. Tidak ada usaha untuk menolak salah satunya. Dari penerimaan tersebut lahir rasa damai yang lebih dalam. Damai karena menyadari bahwa hati manusia selalu berkembang. Dan dalam perkembangan itu, cinta tetap menjadi guru yang paling jujur. Pada akhirnya, perjalanan itu membawa seseorang pada pengertian yang lebih luas tentang arti kebersamaan. Cinta tidak lagi dipandang sebagai tujuan yang harus dicapai secepat mungkin,
Ia dipahami sebagai proses berjalan bersama yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Pengalaman jatuh, cinta pada orang yang salah menjadi bagian penting dari pemahaman itu. Ia menunjukkan bahwa arah sebuah hubungan menentukan kualitas perasaan di dalamnya. Tanpa arah yang jelas, cinta mudah kehilangan keseimbangannya. Namun, dengan kesadaran yang matang, cinta bisa tumbuh menjadi sumber kekuatan. Seseorang mulai melihat bahwa hubungan yang sehat dibangun dari kehadiran yang nyata. Bukan hanya dari janji atau bayangan tentang masa depan. Kehadiran yang konsisten memberi rasa aman yang sederhana namun penting. Dari rasa aman itu, kepercayaan berkembang secara alami. Dan kepercayaan menjadi dasar bagi kedekatan yang lebih dalam. Pengalaman masa lalu membuat seseorang lebih menghargai proses ini. Tidak ada lagi keinginan untuk melompati tahapan yang penting. Setiap langkah dijalani dengan perhatian yang penuh. Cinta kemudian terasa sebagai ruang belajar yang terus terbuka. Di dalamnya ada kesempatan untuk memperbaiki cara berkomunikasi. Ada pula kesempatan untuk memahami perbedaan tanpa rasa takut. Semua itu membentuk hubungan yang lebih seimbang. Hubungan yang tidak hanya bergantung pada perasaan sesaat, tetapi berdiri di atas komitmen untuk saling menjaga. Dari sudut pandang ini, cinta yang pernah salah arah tidak lagi terasa sia-sia. Ia menjadi bagian dari fondasi yang memperkuat langkah ke depan. Seseorang dapat melanjutkan hidup dengan hati yang lebih siap menerima cinta dalam bentuk yang lebih sehat, dan siap menjaga cinta itu dengan kesadaran yang telah tumbuh sepanjang perjalanan. Pada titik itu, cinta mulai dipahami sebagai perjalanan yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus berubah seiring manusia di dalamnya juga berubah. Setiap pengalaman menambah lapisan pemahaman yang baru, dan setiap lapisan membuat cara mencintai menjadi lebih tenang. Seseorang yang pernah jatuh cinta pada orang yang salah membawa ingatan itu sebagai kompas yang halus. Bukan untuk membatasi langkah, tetapi untuk menuntun arah. Dari sana terlihat bahwa cinta membutuhkan keselarasan antara perasaan dan kenyataan. Tanpa keselarasan itu, hubungan mudah dipenuhi keraguan. Namun, ketika keduanya berjalan seiring, cinta terasa lebih stabil. Stabil bukan berarti tanpa masalah, melainkan mampu bertahan di tengah perubahan yang wajar. Pengalaman masa lalu juga menumbuhkan rasa empati yang lebih dalam. Seseorang menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, karena pernah merasakan rumitnya konflik batin sendiri. Empati itu memperhalus cara berhubungan. Percakapan menjadi lebih jujur dan terbuka. Kesalahpahaman tidak lagi langsung dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai kesempatan untuk saling memahami. Dalam ruang seperti itu, cinta berkembang dengan cara yang lebih dewasa. Ia tidak menuntut kesempurnaan, tetapi menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kemanusiaan. Cinta yang matang memberi izin bagi kedua pihak untuk tetap menjadi diri sendiri, tanpa tekanan untuk selalu terlihat kuat. Dari pemahaman ini, tumbuh rasa aman yang lebih dalam. Rasa aman untuk berbagi harapan dan ketakutan tanpa takut ditolak. Dan di dalam rasa aman, itulah cinta menemukan bentuknya yang paling jujur. Sebuah hubungan yang dibangun bukan hanya dari rasa suka, tetapi dari kesediaan untuk tumbuh bersama menghadapi waktu. Seiring perjalanan itu terus berlangsung, cinta mulai terasa seperti bagian alami dari cara seseorang memahami hidup. Ia tidak lagi berdiri sebagai peristiwa besar yang terpisah, melainkan hadir dalam keputusan-keputusan kecil yang diambil setiap hari. Cara berbicara, cara mendengar, dan cara menghargai kehadiran orang lain menjadi wujud nyata dari cinta. Pengalaman masa lalu memberi kesadaran bahwa perhatian sederhana seringkali lebih berarti daripada kata-kata besar. Kehadiran yang tulus mampu menciptakan kedekatan yang stabil. Dan dari kestabilan itu, tumbuh rasa percaya yang tidak mudah goyah. Seseorang mulai melihat bahwa cinta bukan hanya tentang menemukan orang yang tepat, tetapi juga tentang menjaga kualitas diri di dalam hubungan. Kesabaran, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi bagian penting dari cara mencintai. Tanpa hal-hal itu, perasaan yang kuat sekalipun bisa kehilangan arahnya. Cinta yang pernah salah tempat tetap memberi peran dalam menjaga keseimbangan ini. Ia menjadi pengingat bahwa hati perlu dirawat dengan kesadaran. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan perhatian yang matang. Dalam perhatian itu, seseorang belajar menerima perubahan sebagai bagian dari hubungan. Tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Namun, hubungan yang sehat memberi ruang untuk menyesuaikan diri. Dari proses menyesuaikan diri itu, ikatan menjadi lebih kuat. Karena dibangun dari pengalaman menghadapi kenyataan bersama. Cinta kemudian dipahami sebagai kerja sama yang tenang. Dua orang berjalan berdampingan tanpa harus saling menguasai. Masing-masing tetap memiliki ruang untuk tumbuh.
Dan pertumbuhan itu justru memperkaya kebersamaan. Pada akhirnya, cinta yang dewasa terlihat dalam kesederhanaannya. Ia tidak selalu menarik perhatian dari luar, tetapi terasa dalam cara dua orang menjaga satu sama lain setiap hari. Pada tahap itu, cinta tidak lagi dikejar sebagai sesuatu yang harus dimiliki dengan tergesa-gesa. Ia dijalani sebagai bagian dari keseharian yang dirawat dengan sadar. Pengalaman jatuh cinta pada orang yang salah tetap tinggal, sebagai akar dari banyak pemahaman. Dari akar itu tumbuh cara pandang yang lebih tenang terhadap hubungan. Seseorang mengerti bahwa setiap perasaan membawa tanggung jawab, bukan hanya untuk mengejar kebahagiaan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan hidup. Cinta tidak lagi dilihat sebagai pelarian dari kesepian. Ia menjadi pilihan untuk berbagi kehidupan secara utuh. Dalam pilihan itu, ada kesediaan untuk menerima kekurangan, baik kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Penerimaan ini menciptakan ruang yang lebih jujur dalam hubungan. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Yang ada hanyalah usaha untuk saling memahami dengan sabar. Dari sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling dewasa. Bentuk yang tidak bergantung pada ilusi, tetapi berdiri di atas kenyataan. Pengalaman masa lalu tidak dihapus dari ingatan. Ia disimpan sebagai pengingat bahwa hati pernah belajar melalui jalan yang sulit, dan pelajaran itu membuat langkah ke depan terasa lebih mantap. Pada akhirnya, cinta dipahami sebagai perjalanan panjang untuk mengenal diri dan orang lain. Ia bukan sekadar tentang siapa yang datang dan tinggal, tetapi tentang bagaimana seseorang tumbuh di sepanjang perjalanan itu. Jatuh cinta pada orang yang salah menjadi salah satu bab penting dalam cerita tersebut. Bukan sebagai kesalahan yang harus disesali terus-menerus, melainkan sebagai titik awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Dari pemahaman itulah lahir ketenangan yang pelan namun kuat. Ketenangan untuk menerima bahwa setiap pengalaman memiliki tempatnya sendiri, dan bahwa melalui semua pengalaman itu, manusia belajar mencintai dengan cara yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih manusiawi.